Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanin. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir langsung maupun yang bergabung melalui jaringan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas hidayah dan inayahnya di pagi sebelum ini kita bisa kembali hadir berhimpun dalam majelis ilmu. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus bisa menguatkan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesabaran dan istiqomah pada kita semua. Amin. Mari kita mengawali kajian kita pagi hari ini dengan masih membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Riyadhus Shalihin bab 300. Babu karohatil khusumati fil masjid. Bab menerangkan makruhnya atau larangan bertengkar ya di masjid ya. Warafis sauti fihi, dan meninggikan suara. Wanastidolati, dan mencari-cari barang yang hilang, menanyakan barang yang hilang. Wal bai'i wasyira, dan berjual beli. Wal ijarati, dan juga sewa menyewa. Wa nahwima, dan semisalnya minal muamalah, dari berbagai muamalah ya. Artinya kegiatan-kegiatan dalam tata interaksi antar manusia. Baik para jemaah sekalian, bab ini ya intinya bahwa masjid ini adalah tempat yang harus dimuliakan. Ya. Masjid adalah salah satu syiar Allah yang harus dimuliakan. Ya. Memuliakannya adalah menjadi nilai ibadah yang sangat mulia dan membuktikan pengagungan seorang hamba terhadap Allah pemilik masjid ini, menunjukkan cinta kepada Allah. Barang siapa mencintai Allah maka harus memuliakan masjidnya ya. Dan sebagai bukti nyata kesempurnaan ketakwaan di dalam hatinya, sehingga Nabi menggambarkan orang yang selalu hadir dan selalu melekat di hatinya, melekat masjid di hatinya, menggambarkan orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumah. Al-masjidu baitul kulli taqiyyin wa man ja'ala al-masjida baitahu dominallahu lahu as-sakinah wal jawaz 'ala sirat. Dan para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi konsekuensi keimanan dan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu dekat dengan rumah-rumahnya, dengan masjid-masjidnya yang ada di depannya. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu
tanda dari ketakwaan hatinya. Jadi ketakwaan hatinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu nampak dari zahirnya itu selalu dekat dengan masjid, selalu memuliakan masjid dan selalu mengabulkan masjid. Di semua tempat-tempat yang ditetapkan oleh Allah sebagai tempat ibadah atau waktu-waktu yang Allah jadikan sebagai waktu beribadah itu disebut syiar, ya. Atau semua amalan yang Allah perintahkan untuk dijalankan sebagai ibadah itu juga syiar. Syiar itu ada yang bersifat amaliyah, ada yang bersifat makaniyah, ada yang bersifat zamaniyah, ya. Zamaniyah misalnya hari Jumat, ya. Hari yang ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, dan tidak boleh di hari yang lain. Sholat Jumat dari apa? Ya Jumat, yang namanya juga sholat Jumat. Ya, atau tempat-tempat, misalnya tempat sholat berjamaah di masjid, maka tidak boleh ya digantikan, ya, kecuali ya memang belum ada masjid. Maka di tempat mana saja yang kemudian disepakati sebagai masjid. Tempat ibadah haji, ya Mekah, Madinah, ya Mekah utamanya ya. Di sana ada Ka'bah, ada Safa Marwah, ada Arafah, ada Mina. Ya. Fi buyutin adinallahu an turfa, di rumah-rumah yang Allah perintahkan untuk dimuliakan. Ya, rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan agar dimuliakan, agar ya wa yudhkaru fiha ismuhu, dan disebut di dalamnya namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar, disucikan namanya di waktu pagi dan sore. Masjid memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Ia adalah tempat ibadah dan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan sholat, membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf, kajian ilmu, apalagi diskusi, silaturahim, betul ya. Ya. Kalau menyempatkan diri untuk ke rumah masing-masing lama ya. Kalau satu persatu lama. Kita bisa bersama-sama bertemu di masjid. Alhamdulillah ya. Sudah selayaknya setiap muslim menjaga kehormatannya, memakmurkannya dan menjauhkannya dari hal-hal yang tidak layak dengan masjid yang mulia. Di antara tindakan yang selayaknya dijauhkan dari masjid adalah yang akan dibahas malam hari ini, yaitu pagi hari ini, yaitu berteriak-teriak atau meninggikan suara, apalagi tingginya suara itu karena bertengkar. Ya. Kalaupun tidak bertengkar juga tidak boleh teriak-teriak, apalagi teriak-teriaknya berantem. Mengurus kehilangan barang, baik itu mencari atau mengumumkan, ya. Kalau mencari itu yang kehilangan, mengumumkan yang menemukan, ya. Dua-duanya tidak boleh dilakukan di masjid. Ya. Nanti dicari solusinya, ya. Kalau kemudian ada barang-barang yang tertinggal, ya. Intinya hendaknya masjid itu dijauhkan dari berbagai aktivitas yang bersifat duniawi. Ya. Jadi Nabi mengibaratkan masjid itu sebagai suqul akhir, ya. Di pasar akhirat. Jangan dibawa pasar dunia ke sini jual beli. Ini termasuk yang nggak boleh kita berjual beli. Ya, jual beli. Yang boleh jual beli dengan Allah boleh. Nah, karena itu yang
bersifat ukhrawi. Larangan mengeraskan suara di masjid yang pertama. Kenapa mengeraskan suara di masjid tidak boleh? Karena mengeraskan suara itu identik tidak menghormati. Ya. Merendahkan suara tanda menghormati dan meninggikan suara tanda menghinakan. Ya. Secara umum merendahkan suara adalah bukti penghormatan. Sebaliknya mengeraskan suara atau mengeras-ngeraskan suara adalah indikasi sikap meremehkan atau merendahkan dia lain. Ketika seorang berada di depan orang yang dia hormati, tentu dia akan berbicara dengan pelan, dengan lembut, ya, sesuai dengan kebutuhan. Jika dia berteriak keras di hadapannya, seakan-akan dia tidak menghormati, orang yang ada di hadapannya. Demikian pula orang yang mengeraskan suara di dalam masjid pada saat tidak diperlukan, sebenarnya dia telah menghinakan masjid itu sendiri. Jadi ini secara uruf, secara perasaan secara umum seperti itu. Jadi orang yang menghormati orang lain biasanya bicaranya lebih dipelankan, pelan dan lembut. Karena itu momen sejati adalah orang yang perkataannya baik. Ya, kalau diukur ya karakter atau akhlak seorang dari sisi perkataan, orang yang akhlaknya baik itu yang perkataannya baik, lembut, rendah, nggak teriak-teriak. Dan hikmah ini bermakna, katanya bermanfaat. Di antara adab yang buruk adalah dalam berbicara adalah suka meninggikan suara atau berteriak-teriak. Berteriak-teriak itu atau orang yang berbicara keras-keras itu tandanya orang yang kurang berakhlak. Ya, gitu ya. Iya enggak? Orang kalau mau teriak-teriak itu ya, lebih kebutuhan. Salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya yang dan diabadikan dalam Al-Quran adalah wa'udud min sautik inna angkarul aswati la sautul hakim. Wa'udud min sautik, dan rendahkanlah, punahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai, ya. Jadi maksudnya janganlah berlebihan dalam berbicara dan janganlah meninggikan suara tanpa kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya tinggi ya tinggi. Ya. Ya, karena harus melawan suara orang atau di pinggir kereta api. Sehingga jadi jangan meninggikan suara yang berlebihan sehingga kamu seperti keledai yang suaranya meringkik keras, yang ya jelek ya. Larangan meninggikan suara di masjid di semua waktu. Sebetulnya juga di luar masjid juga, ya, apalagi di masjid, apalagi waktu tertentu yang lebih dilarang lagi. Jadi secara umum meninggikan suara itu tidak baik kecuali untuk kebutuhan yang harus tinggi. Ya. Kalau sudah ngomong tinggi ya itu tidak baik. Itu di semua tempat, apalagi di masjid, ya, apalagi ketika yang lain sedang. Ya betul ya. Larangan meninggikan suara di masjid di semua waktu disampaikan dari As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi qala kuntu fil masjid. Saya berada di masjid Nabawinya. Fahasobani rajulun, lalu ada yang melempar kerikil. Ya mungkin isyarat lah itu.
Fanadartu, lalu saya lihat siapa yang lempar. Faida Umar bin Khattab. Ya, dilempar. Artinya dia artinya tidak ingin menarik perhatian yang lain. Dia colek dengan tak colek dilempar. Faqala idham, pergilah faktini bihadaini, tolong panggilkan dua orang itu. Ya. Dua orang yang sedang teriak-teriak di dalam masjid. Ya. Jadi waktu itu ada Umar bin Khattab, kemudian Umar minta tolong kepada As-Sa'ib ini, ya, untuk memanggil dua orang itu. Fajituhu bihima, lalu aku datang kepada Sayyidina Umar membawa dua orang yang sedang teriak-teriak. Faqala min aina antuma, kamu dari mana? Tentu Umar nggak kenal ya, kalau kenal kan nggak usah nanya. Dari mana kamu berdua? Faqala, maka keduanya menjawab min ahli Thaif, kami dari penduduk Thaif. Faqala lau kuntum min ahlil baladi lau ja'tukum. Kalau kalian berdua dari sini, dari Madinah gitu ya, lau ja'tukum, aku pukul kamu. Kenapa? Tarfa'ani aswatakum fi masjid Rasulullah. Kalian meninggikan suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sopan kalian. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa harus dijaga adab kita di masjid, diantaranya tidak teriak atau meninggikan suara. Ya. Larangan bersuara keras di masjid lebih ditekankan saat ada orang lain yang sedang mengerjakan sholat. Ya, jangankan kata-kata yang tidak ada maknanya. Ya, bacaan Al-Quran saja harus dipelankan ya, ketika ada orang lain yang sedang sholat. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan intakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Rasulullah sedang i'tikaf di masjid Nabawi. Fa sami'ahum yajharuna bil qira'ah, lalu beliau mendengar para sahabat membaca Al-Qur'an kenceng-kenceng. Ya. Boleh enggak membaca Al-Qur'an kenceng? Boleh, cuman ini sedang yang lain juga sedang beribadah. Fakasyafa sitra, lalu Nabi menyingkap. Sitra itu satir ya Pak. Mungkin beliau ada di sebuah bilik di masjid itu ada kainnya dan disingkap. Wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu. Ingat ya, sesungguhnya semua kalian sedang munajat kepada Tuhannya. Ya, ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sedang sholat, macam-macam. Intinya semuanya sedang berdialog, beribadah, bermunajat kepada Allah. Wala yu'diyanna ba'dukum ba'da, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Ya, sesama yang beribadah kepada Allah adalah jangan sampai saling mengganggu. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, janganlah sebagian kalian meninggikan suara atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran. Qala fi shalah, ataupun ketika atau sedang menjalankan sholat. Jadi sholat bacanya dikencangkan. Ya boleh kalau di rumah, ya. Di masjid dan yang lain juga melaksanakan sholat, maka hendaknya saling menjaga, saling menghormati saudara-saudaranya agar tidak saling mengganggu. Ya. Nah ini sering terjadi ya ketika i'tikaf. Ya. Ini perlu disepakati ya agar petunjuk Nabi ini bisa dijalankan ketika kita sedang bersama-sama beribadah di masjid. Terutama ketika i'tikaf ya. Pertama ketika membaca Al-Qur'an ya, itu hendaknya
Pertama melihat ada nggak yang sedang sholat. Ya. Kalau sama-sama baca Al-Quran mungkin tidak terlalu mengganggu. Ya. Tapi kalau yang lain sedang zikir, sedang sholat, ya, sedang yang bersifat butuh kekhusyuan, butuh ketenangan, itu mengganggu. Dan termasuk yang sedang tidur. Ya. Misalnya waktunya udah jam 10 atau jam 11. Yang lain sudah pingin tidur, ini buat tilawah kenceng, ya. Saya pernah begitu, nggak bisa tidur. Mau negur orang baca Quran ditegur nggak enak. Akhirnya waduh, nggak bisa tidur, ini akhirnya ya pulang gitu ya. Itu etika sunnah ya, yang waktu hari-hari biasa. Sampai 2 jam nggak bisa tidur. Ya. Apalagi kalau bacanya ada yang salah-salah. Kalau kita mendengar bacaan salah kan nggak bisa ini ya. Maksudnya kita ya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita semuanya ketika kita sedang sama-sama beribadah. Jangan sampai ibadahnya kita dapat kebaikan tapi terkurangi dengan sesuatu yang buruk karena kita mengganggu saudara kita. Ya. Takbir kan takbir bersama semuanya. Maksudnya ya. Termasuk kalau taklim juga jangan saling mengganggu. Ya. Ada hadis ya, khairul majlisi khairul majlisin ya mutakallimu wahid. Jadi intinya begitu, nantinya tapi intinya bahwa sebaiknya majlis adalah apabila yang berbicara itu satu orang. Ya. Jadi yang lain apa? Mendengarkan ya. Bukan yang bicara banyak orang, yang dengerin satu orang sebaliknya. Ya. Jadi sebaiknya majelis adalah apabila yang berbicara itu satu orang, berarti yang lain diam mendengarkan. Ya. Nanti gantian, nanti setelah dia diam, yang lain baru bicara. Tapi kalau semuanya bicara, ya nanti ya ribut ya, tergaduh. Baik, apabila mengeraskan bacaan Al-Quran saja dilarang, jika memang mengganggu orang lain yang sedang sholat, apalagi suara-suara lain yang bukan bacaan Al-Quran, maka tentu istilahnya itu mimbabil aula, lebih harus dipelankan. Ya, Al-Quran aja dipelankan, apalagi yang lain seperti ngobrol, bercanda, ya, bertengkar. Ada orang etika ngobrol menurutnya, ya nggak batal, etikanya nggak batal, cuman ya pertama amalnya kurang karena ngobrol kan bukan kurang. Yang kedua mengganggu, ya. Ada yang tawaf itu juga bisa ngobrol boleh, tapi kalau ngobrol terus, ngapain sampai di Mekah ngobrol juga ya, ngobrol di sini aja. Nah, ada yang sana itu sambil ngobrol. Memang nggak batal ya. Ya, jadi maksimalkan ibadah kita, lebih fokus pada apa ya. Nah, terkait dengan ini para jemaah sekalian, kemudian ada mungkin berbeda ya sudut pandang ya, tapi ya hendaknya kemudian kita berusaha melakukan yang terbaik dengan petunjuk Rasul. Karena ini sering diperselisihkan. Yang pertama membaca pujian sudah ada, ya. Yang keras pakai mic gitu ya. Ya. Nah itu gimana? Ya. Permasalahannya mungkin bukan pujiannya, pujiannya bagus. Apapun yang dibaca bagus biasanya. Mau pakai bahasa Arab, bahasa di Jawa bagus juga, ya. Bahasa Sunda, ya. Solawatnya. Jadi kalau kemudian diskusi kadang yang ini yang parah gitu ya, karena dianggap anti sholawat, bukan sholawatnya yang
tapi mengeraskannya. Jadi di sini ada khilafiyah. Nah, mungkin satu pihak melihat dari sudut pandang memanfaatkan waktu itu untuk bacaan-bacaan yang bermanfaat, ya, sambil menunggu temannya yang belum datang, ya. Tapi satu pihak lain, ya, memperhatikan hadis Nabi tadi, ya, hadis Nabi agar kita tidak saling mengganggu, ya. Sebetulnya jalan tengahnya silakan pujian tapi dengan suara pelan gitu, ya. Lirih, ya, silakan baca sholawat sebanyak-banyak. Wirid, termasuk wirid bersama setelah sholat, mungkin tidak masalah kalau tidak ada yang masuk, ya, menjadi ya terhadap saudara-saudara yang masih melanjutkan sholatnya, mungkin 1 rakaat 2 rakaat, ya. Kalau udah imamnya pakai mic memang ganggu, ya. Kalau bersama-sama tidak pakai mic mungkin agak bisa, ya. Ya. Tapi kalau pakai speaker ini, apalagi speaker kita bagus asli ini, ya. Ini. Ya. Hah? Keluar kurang, ini bagus. Jadi itu terjadi di masyarakat, ada yang melakukan, mungkin itu alasan. Tapi mungkin bisa ditanyakan gimana terkait dengan hadis Nabi tadi atau Umar bin Khattab tadi yang melempar kerikil tadi yang kemudian ingin memukul orang, atau hadis Nabi yang sebelumnya ini yang itikaf yang kemudian hendaknya masing-masing menghormati saudaranya sedang bermunajat kepada Tuhannya. Ya, saya tidak mengatakan mana yang betul, tapi ini hadis seperti itu, bagaimana semua petunjuk dan perintah Nabi itu dijalankan dan tidak saling ditabrakkan. Perintah bersalawat ada dan harus dijalankan, ya. Tapi larangan ini juga ada dan harus diperhatikan. Seperti kalau kita datang ke masjid, sunnahnya kita adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika kita datang pas sedang adzan, yang perintahnya juga harus didengar dan ditirukan, diikuti. Nah, antara perintah yang pertama dan perintah yang kedua itu jangan dibetulin, ya. Atau kemudian nah, gimana supaya dua-duanya bisa dijalankan, gitu ya. Yang pertama tidak duduk, yang kedua menjawab adzan. Berarti ya menjawab adzan sambil berdiri, gitu ya. Karena sunnahnya tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Kalau sudah duduk ya udah nggak sunnah lagi. Ya, sunnahnya adalah sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Baik, itu bagian yang pertama atau hal yang pertama yang dilarang di dalam masjid, yaitu bersuara tinggi atau berteriak-teriak di dalam masjid. Yang kedua, larangan menanyakan barang yang hilang di masjid. Hukum mencari atau menanyakan barang hilang di masjid. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul bersabda, "Man sami'a rajulan," barang siapa yang mendengar seseorang yang sududolatan, dia menanya-nanyakan barangnya yang hilang. Ya, mungkin sandal atau mungkin apa HP atau tidak. Dolatan fil masjid, dolatan itu ya apa saja yang hilang, pakai di masjid hilang, atau hilangnya di luar masjid tapi nanya ke masjid, itu lebih parah lagi. Diumumkan di masjid, telah kehilangan motor di depan balai desa. Barang siapa yang melihat motor dengan nomor sekian tolong beritahukan. Itu di masjid, itu lebih nggak boleh lagi. Ya, hilangnya di balai desa, itu mau di masjid.
Falyakul, maka adalah dia mengatakan la raddallahu alaihi. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Ya. Fa innal masajid lam tubna lihada, karena masjid itu dibangun bukan untuk nyari-nyari barang yang hilang atau mengumumkan barang yang hilang. Terus kalau menemukan barang yang hilang gimana? Nanti kita cari solusinya. Yang penting ini di respon dulu, diterima dulu sebuah peringatan dari Nabi agar masjid tidak digunakan untuk kepentingan barang hilang, baik mencari atau mengumumkan, ya, mengumumkan akan menemukan barang yang hilang. Hadis lain, anna rajulan nasyada fil masjid, seseorang mencari-cari barang hilang yang di masjid. Faqala man da'ilal jamalil ahmar, siapa yang melihat atau siapa yang bisa menunjukkan onta merahku. Onta merah itu onta yang sangat mahal. Ya. Oh ya, kalau kendaraan itu yang paling mahal. Kira-kira begitulah. Mahal. Nah, hilang di situ. Faqala Rasulullah la wajadta. Semoga kamu enggak menemukan, ya. Innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu. Nah, masjid itu dibangun untuk tujuan dibangun masjid itu yaitu untuk zikir, untuk beribadah, bukan untuk mencari barang. Ya, sehingga jangan ditanyakan di masjid. Ya. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum mencari barang yang hilang di masjid. Intinya dilarang, tapi bedanya apakah haram atau makruh gitu. Jadi di situ perbedaannya. Ya, tapi semuanya sepakat bahwa mengumumkan barang atau mencari barang hilang di masjid itu tidak boleh. Ya. Kalau menemukan nyawa yang hilang boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Bapak ini pada hari ini jam sekian karena ini, dan akan dikebumikan besok pagi jam sekian ini. Boleh nggak? Itu kan katanya untuk menanya itu nanti. Saya tanyakan dulu. Itu kan barang hilang, itu nyawa hilang. Jadi kalau hal-hal yang bersifat ketaatan boleh. Ya, itu kan mengumumkan supaya orang bertakziah, datang, mensolatkan, mengatakan dia kuburan, itu ketaatan, itu boleh diumumkan. Ya, yang sifatnya kebaikan. Pengumuman hari ini kita akan demo anti Israel saja. Wah, ini. Ya, dulu kita pernah demo ke kedutaan Amerika ya, kan kita kan demo lagi. Nah, itu boleh diumumkan karena itu ketaatan ya. Kalau memang arahnya sebuah ketaatan. Ya. Dulu ketika perang Badar itu Bilal adzan di waktu pagi, ya. Jadi di waktu duha adzan, ya. Dulu kan manggil itu pakai adzan. Orang pada datang, walaupun pagi itu datang. Ya. Kenapa? Ada apa ini? Ya, ternyata adalah pengumuman untuk persiapan perang Badar. Ya, itu boleh. Ya. Baik. Pertama, hukumnya makruh. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Mereka jadi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali semuanya menyimpulkan bahwa larangannya bersifat makruh. Ya. Berargumen bahwa larangan tersebut bukan larangan yang sifatnya ta'abudi atau larangan pada zatnya itu sendiri, tapi larangan tersebut ma'qul lil makna. Dilarangkan karena sesuatu itu menimbulkan efek, ya. Menimbulkan tashwish, efeknya itu tashwish,
bisa mengganggu terhadap ibadah, ya. Artinya mengganggu pada fokus masjid itu sebagai tempat ibadah, sehingga kalau sedikit-sedikit ada pengumuman di masjid itu mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang beribadah. Ya. Adanya rofus saut, suara keras, dan lagot sia-sia itu adalah ilatnya. Sehingga kemudian mereka, para ulama, menyimpulkan bahwa larangan bersifat makruh. Pendapat kedua, hukumnya haram, ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Sebagian besarnya menganggap makruh, tapi sebagian lainnya adalah haram. Berdasarkan zohir hadis-hadis, zohirnya adalah larangan, dan larangan itu aslinya menunjukkan pada hukum haram. Ya. Kemudian juga ini termasuk yang disampaikan oleh Al-Utsaimin, la yajuzu an yanshadallata fil masjid bal wa haramun. Ya, menurut dia juga haram. Wa dzalika anna nabi amara min man sami'ahu an yad'u alaihi fa yaqul radallahu alaihi. Karena Nabi memerintahkan kita mendoakan buruk bagi orang yang melakukan itu, mencari-cari barang hilangnya, maka dibalanya dengan doa yang buruk, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada, yaitu menunjukkan bahwa itu sangat dilarang, ya, karena sampai didoakan yang buruk. Ya. Nah, hikmah mendoakan buruk kepada orang yang menanyakan barangnya yang hilang di masjid atau yang hilang di luar masjid tapi ditanyakan di masjid, maka disampaikan oleh Imam Nawawi, wa amara an yuqala mithla hadza fa huwa uqubatan lahu. Jadi disampaikan doa seperti itu sebagai hukuman atas orang itu, ala mukhalafatihi wa isanihi, atas penyimpangan dia atau kedorakan dia terhadap perintah. Ya. Nabi mengingatkan tapi dia nekat melakukan, maka kita hukum dia dengan doa. Dan doa semoga tidak diterima. Bila ada yang kehilangan atau menemukan barangnya yang hilang di masjid, ya, ada tertinggal HP atau jaket atau sesuatu yang biasanya payung, ya. Ya, berangkatnya hujan, pulangnya hujan, ini baru dia sudah ketinggalan. Gimana ya? Ya. Solusinya gimana? Nah, itu cari aja solusinya. Yang penting jangan di masjid. Jadi gimana? Berarti di luar masjid, betul ya. Satu, menanyakannya dengan suara lemah, ya. Menanyakan boleh kalau tidak mengganggu, tidak dipakai mic gitu ya. Kalau ketemu langsung ke pengurus masjidnya siapa, misalnya biasanya di sini ya. Ketemu marbot atau Mas, ada melihat ini enggak? Nah, itu boleh ya. Melihat HP kemarin di sini. Oh iya. Boleh ya. Jadi intinya jangan membuat gaduh ya, yang kemudian mengganggu orang yang sedang ibadah di masjid. Yang kedua, mengumumkan di luar masjid. Nah, kita kan bersepakat bahwa masjid ini yang dibatasi oleh dinding. Ya, yang dinding ini berarti ini masjid. Berarti di luar itu, nah itu memang ada perbedaan. Ya. Di luar dinding ini apakah masjid atau bukan? Yang sering dipakai pingpong itu masjid bukan? Ya, itu namanya rohbah nanti dalam bahasa roh. Itu memang ada perbedaan pandangan bahwa rohbah atau bangunan atau bahkan halaman masjid itu apakah termasuk masjid atau bukan. Tapi kalau kita berpendapat bukan termasuk masjid, maka boleh diumumkan di sana. Nah, itu kan banyak pengumuman itu. Nah, itu berarti kita termasuk yang berpendapat itu bukan termasuk masjid. Ya. Apalagi yang tempat tidur, ya, saya tidur itu ya. Yang dulu tidur Ustaz Musolik, ya ada istrinya. Ya, kalau masjid nggak boleh berbuat sesuatu di situ ya. Ya, kalau masjid nggak boleh hubungan suami istri di masjid nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita meyakini itu bukan masjid, jadi boleh. Ya, jadi nanti
banyak terkait dengan hukum-hukum yang lain, termasuk itikaf. Boleh nggak itikaf di tempat yang saya tidur? Ya, yang lain itikaf di sini, saya itikaf di situ, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan masjid kalau kita meyakininya begitu. Tapi ada yang berpendapat itu bagian dari masjid. Ya, halaman juga bagian dari masjid, sehingga boleh itikaf di halaman. Jadi mengumumkan di luar masjid, nanti terkait dengan apakah termasuk masjid atau tidak nanti setelah ini ya. Bila menemukan barang di masjid bisa dititipkan DKM masjid ya, dan nanti membuat mekanisme bagi orang-orang yang kehilangan sesuatu di masjid menghubungi, ada bidang penyimpanan barang hilang misalnya ya, nanti langsung aja, nggak usah pakai pengumuman sih. Pengumuman telah ditemukan sebuah HP mereknya ini enggak ya, apalagi sebelum sholat Jumat lagi, sebelum khotbah ya, pengumuman HP. Nah itu yang diingat oleh Nabi, jangan urusan remeh-temeh itu kemudian menggaduhkan kegiatan di masjid. Nah ini mungkin ini diantara solusinya, bisa ditempel, mungkin ada khusus pengumuman atau ada kotak box apa namanya, set box atau ada kotak barang-barang hilang ditaruh di situ, jadi orang kalau datang langsung menghubungi pengurus untuk diambil, baik barangnya atau tulisannya. Ya, HP, uang 100.000 ya, atau apa yang lain. Dulu ada orang bawa istri ketinggalan, udah pergi jauh, istrinya ketinggalan. Ya, boleh ditanyakan, saya ketinggalan istri masih ada. Baik, itu yang kedua para jemaah sekalian, yang dihindarkan di masjid adalah mencari atau menjadikan masjid itu tempat pencarian barang hilang, ya, dengan cara-cara yang mengganggu. Ya, makanya untuk itu dilakukan di luar masjid. Baik, berikutnya larangan jual beli di masjid. Transaksi yang bersifat duniawi ya, kalau transaksi dengan Allah, tijarah ya, lantabur halatul kumalan tijarah yang tuncin dan itu boleh. Hukum jual beli di masjid, hadisnya an Amr bin Shu'aib an Nabi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisyira'i wal bai'i di masjid. Ya. Bahwa Rasul naha melarang jual beli, kalau ini beli jual ya, syirah wal bai'i. Ya, beli jual di masjid. Wa antul syadafi dolatun, dan dicari-cari barang hilang di masjid. Wa antul syadafi syirun, dan juga diucapkan ya, syair-syair, pentas syair ya, atau lagu atau KDI ya. An-Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli fil masjid, faqulu, maka ucapkan la arbahallahu tijaratan, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam dagangan, dalam perniagaan. Wa idza ra'aitum man yanshudu dolatan, kalau kamu melihat orang yang menanya-nanyakan barang hilangnya di masjid, faqulu la radallahu alaihi, semoga Allah tidak mengembalikan barang kepada. Waqtalafu, nah terkait dengan hukumnya, waqtalafu fi sifatil man'i, dan para ulama berbeda pendapat sebagaimana dalam larangan yang pertama berteriak-teriak tadi terkait dengan jual beli. Juga mereka berbeda pendapat. Fadzhabal Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah ila karaha. Jumhur ulama ya, para imam mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa larangan jual beli itu bersifat
makruh. Jadi kalau jual beli terjadi ya jual belinya tetap sah, tapi itu tercela lah yang dilakukan di masjid. Wadhabal Hanabilatu ila tahrim, dan mazhab Hambali menyatakan itu haram ya jual beli di dalam masjid, walaupun jual belinya tetap sah, bukan menjadi haram ya. Jadi jual beli, antum jual ini misalnya pisang goreng ya di masjid, saya beli ya. Nah pisang gorengnya halal enggak? Kan jual belinya enggak boleh, tapi sah enggak? Nah sah cuman dosa. Itu seperti beliau menyatakan hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi laki-laki. Kalau sholat di rumah sah enggak? Sah, cuma dosa gitu. Jadi menurut Imam Ahmad, bagi laki-laki itu wajibnya sholat fardu itu kalau sholat di rumah sah enggak? Sah, cuma ente dosa gitu, karena tidak berjamaah gitu. Bisa dikiaskan. Bukan dikiaskan, beliau pendapatnya begitu juga, bukan kias. Ya, artinya saya menyampaikan cara pandang beliau, ini artinya ketika melarang bukan berarti membatalkan transaksi yang sedang berjalan itu. Kalau transaksi berjalan, transaksinya sah, tapi kamu lakukan di masjid itu dosa. Transaksinya tetap sah, artinya pisang gorengnya tetap halal, cuman ente dosa, menanggung dosa karena melakukannya di masjid. Nah ini tahu masjid. Kayaknya mau jalan-jalan ke ini ya. Nah ini diantaranya yang mau dikunjungi. Masjid mana ini? Ya, MBCD Solo. Pengertian masjid. Al-masjid lughatan mawdi'us sujud. Secara bahasa masjid itu isim makan ya, atau isim zaman dan makan dari sajadah. Artinya sujud, masjid tempat sujud ya. Wa syar'an, dan secara syariat istilah kullu ma 'idda li addiya fihi al-muslimun as-salawatil khamsa jama'atan. Semua tempat yang disiapkan untuk dilakukan sholat 5 waktu secara berjamaah dan dalam waktu yang lama, bukan hanya sekali. Kalau sekali bukan masjid. Kita sedang rapat kemudian nggak ada masjid, ya. Kita berjamaah, itu bukan masjid. Itu kita sholat berjamaah, tapi bukan masjid. Nah, masjid itu tempat yang disepakati untuk melakukan sholat jamaah pada waktu yang panjang lama. Ya, mungkin bisa 10 tahun, ya, 50 tahun tidak disepakati, tapi nanti suatu saat bisa jadi fungsinya dialihkan karena ada suatu hal yang terjadi. Misalnya ada digusur, boleh nggak masjid dipindah? Misalnya ini mau dilewati jalan tol. Ya, ya. Baik. Batas masjid ini ya, terkait dengan yang tadi, ya, terkait dengan jual beli, terkait dengan pengumuman, ibaratnya bilang itu kita perlu memahami batas masjid. Jadi masjid itu yang mana, batasnya mana? Wa hududul masjidil ladzi u'idda li yusalli fil muslimuna shalawatil khamsa jama'atan ya ma hatabi min bina'il au aqsad. Jadi ini dari fatwa ulama Saudi. Jadi batas-batas masjid yang disediakan untuk sholat ya, oleh umat Islam, sholat 5 waktu secara berjamaah adalah tempat yang dikelilingi oleh dinding, ya. Dindingnya bisa dari kayu, ya, dari apa saja, ranting atau ya daun atau apa saja, atau ya batu bata. Wa hadza walladhi yu'ti hukmal masjid. Ya, dan ini yang kemudian mengikat segala sesuatu yang terkait dengan hukum masjid. Misalnya tidak boleh jual beli di masjid. Di mana? Ya
disepakati sebagai masjid itu. Min manil ahid wa nufasa, termasuk juga tidak bolehnya orang atau wanita yang sedang haid atau nifas berada di situ. Kalau di sini nggak boleh, kalau di emper boleh. Berarti kita sepakat itu bukan masjid. Ya kan? Kalau kita mau memahami itu masjid juga, dia nggak boleh juga di situ. Halaman boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan masjid. Berarti kita sepakat bahwa masjid itu yang berdinding. Ya, berarti nanti ke sana itu keluar dari pintu itu sudah bukan masjid, karena ibu-ibu yang berhalangan, misalnya ya tetap ibu taklim duduknya di sana misalnya, ya. Atau orang yang junub. Ya. Boleh nanya dulu Ustaz, nanti lupa ini. Oh ya Pak. Ya, dulu itu yang namanya masjid kan ada di dalam Ka'bah itu aja. Di dalam, tadi Ka'bah, ya Ka'bah masjid ya ada di sekitarnya. Itu kan sudah dikelilingi dinding, tapi sholatnya di dalam Ka'bah. Kadang di dalam, kadang di luar. Sholatnya di dalam. Ada yang ada di dalam. Ka'bah itu kan hanya kotak itu ya. Tempatnya sudah dikelilingi dengan ini mengacu pada definisi itu tadi. Jadi berarti di luar Ka'bah itu bukan masjid. Nah, Ka'bah itu Ka'bah, masjid itu di luarnya Ka'bah itu ada lagi batas. Masjidil Haram dulu ada batasnya juga. Bukan Ka'bah, di luarnya ada. Iya, tempat yang dibatasi oleh sesuatu pembatas. Dulu pembatasnya ya hanya dinding-dinding biasa, mungkin kayu kurma, batang kurma, atau yang dibuat batas lah, atau bahkan hanya batu-batu disusun, dibariskan gitu. Nah, itu boleh-boleh saja gitu ya. Yang penting kita sudah konsensus sepakat bahwa ini masjid gitu ya. Kita juga sepakat ini masjid. Ya. Ini bukan saya jidal nih. Ya. Dari dilarang kalau jidal. Berarti Nabi itu dulu sholatnya di dalam Ka'bah. Kalau di luar itu sudah bukan Ka'bah. Ya. Terus kemudian Hijri Ismail itu termasuk Ka'bah. Ka'bah bukan masjid. Ya, Ka'bah. Berarti di luar itu sudah di luar Ka'bah. Ka'bah bukan Ka'bah masjid-masjid. Ka'bah di dalam masjid. Kotaknya namanya Ka'bah. Hijri Ismail termasuk Ka'bah. Terus Hijri Ismail dan Ka'bah itu di dalam masjid. Namanya Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram katanya Mekah itu sudah termasuk. Bukan Masjidil Haram, itu haram namanya. Ini haram namanya, daerah haram. Nah, daerah haram itulah yang menjadi daerah yang ditunjuk oleh Allah sebagai tempat haji. Jadi haji itu di wilayah haram. Ya. Nah itu ada batasnya. Jadi berarti Ka'bah, Masjidil Haram, ada haram gitu ya. Nah itu terkait dengan kiblat. Kalau orang di Masjidil Haram, kiblatnya harus Ka'bah langsung. Kalau orang yang ada di Saudi atau di Haram, kiblatnya harus Masjidil Haram. Kalau orang jauh termasuk kita itu kiblatnya Mekah. Nah gitu. Jadi wilayah Haram itu menjadi kiblat kita. Walaupun nggak mesti Ka'bah. Itu kan berkali-kali harus sholatnya di dalam Ka'bah boleh. Ya. Terus menghadapnya kemana saja. Tapi Nabi sholat di luar juga ya, nggak hanya di dalam. Di luar kan pernah dicari si itunya. Ya. Karena Ka'bah itu juga kan dari zaman Nabi itu ada yang megang kuncinya. Iya, kunci Ka'bah. Iya, kunci Ka'bah. Iya, karena itu kakeknya yang punya. Iya. Maksudnya begini, kalau Nabi sholat di situ nggak selamanya di dalam Ka'bah. Itu maksud saya. Ya, jadi kadang di luar, kadang di dalam. Iya, berarti. Ka'bah itu jidal. Enggak.
Bukan jeda. Kalau jeda tuh kesannya negatif. Tapi namanya apa ya, musyawarah. Baik, kita lanjutkan ya. Mana tadi? Jadi itu namanya masjid. Kemudian rohbah. Nah ini rohbah. Rohbah masjid adalah binaun yakunu amama babil masjid. Ya, jadi bangunan-bangunan yang mengitari masjid, baik di depannya, di sampingnya, ya. Ghairu munfasil anhu, tidak terpisah. Ya, mungkin atapnya juga nyambung, lantainya juga mungkin ya mirip. Hadihi rohbatul masjid. Itu yang disebut dengan rohbatul masjid, ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ya. Yang termasuk rohbah masjid berarti adalah teras. Nah, teras yang di itu yang ada panggung-panggung itu, atap, loteng maksudnya di atas. Ini kan lantai 2 kita ya, kan dipakai nikahan pada ini lagu-lagu itu kan nggak patut di masjid sebetulnya ya. Kalau itu di sini kan nggak mungkin kan, tapi itu nama rohbah. Ya. Basement. Nah ini nanti yang ini akan disampaikan perselisihan. Iya. Nah, nanti ya. Ini dulu juga yang bukan masjid sekarang masjid kan, berarti karena perluasan. Yeah. Coba Marwah dulu di luar masjid, tapi sekarang di dalam masjid, berarti termasuk masjid. Jadi masjid itu sesuatu yang disepakati. Kita sekarang segini masjidnya, bisa nggak suatu waktu itu masjid itu sampai sono? Oh bisa, nanti lapangan itu jadi masjid juga kalau kita sudah sepakat. Jadi kalau sudah jadi masjid jangan dilewati mobil lagi. Jadi, oh boleh ya boleh. Oh ya boleh, cuman jadi wirawiri kan warna-warna jadi ganggu. Ya, orang suaranya nggak boleh, apalagi suara klakson. Baik, yang cita lagi nampak dilarang. Yang termasuk rohbah masjid adalah terasnya, atapnya, basement. Basement kalau ada tempat parkirnya gitu ya. Selasar itu ya kayak gini ya, gang-gang dan halamannya. Ya, itu bisa disebut rahbah ya, atau harim. Apakah rahbah masjid termasuk masjid? Nah, itu. Tapi selama ini kita menganggap bukan masjid kan? Masjid itu bukan. Enggak, kita menganggap yang di situ di tempat pingpong itu masjid bukan. Teras masjid. Tapi bukan masjid. Kalau kita itikaf boleh nggak di situ? Enggak, ini kaitannya dengan itu. Ya. Jadi kalau kita menganggap itu masjid, berarti boleh kita itikaf di situ aja. Gitu. Misalnya. Iya itu beda lagi. Karena Jumat itu karena jamaah meluber dan tidak muat, maka boleh di luar-luarnya, ya. Artinya boleh ikut Jumat itu di luar masjid juga boleh kalau masjidnya sudah penuh. Nanti Jumatan di masjid enggak di jalan. Nah kalau di jalan enggak. Nah itu juga ada khilafiyah. Tahiyat itu sholat di dalam masjid atau sholat masuk masjid atau sholat menghormati masjid. Kalau menghormati kan boleh dari luar. Misalnya ada yang begitu, ya. Iya, banyaklah perbedaan. Ya. Baik, satu termasuk masjid. Nah ini banyak lah, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan salah satu dari pendapat dari mazhab Hambali. Ya, itu yang di luar masjid termasuk masjid. Ya, apalagi ada pagarnya begitu, itu termasuk masjid menurut pendapat pertama. Tidak termasuk masjid mazhab Maliki dan pendapat terkuat dari mazhab Hambali. Ini nampaknya yang kita ikuti, ya, karena kita menganggap di luar dinding itu
tidak masjid, ya, bukan masjid ya. Pendapat kedua yang mengatakan rohbah bukan termasuk masjid dikuatkan. Karena ini yang kita ambil, sehingga kita sampaikan penguatnya. Penguatnya adalah perkataan Siti Aisyah, kunnal mu'taqifatu idza hidna ma'amar Rasulullah bi ikhrajina minal masjid. Kami para wanita apabila sedang haid, Rasul memerintahkan kita untuk keluar dari masjid wa an yadirwinal ukhbiyata fi rahbatil masjid, dan memerintahkan kita membuat kemah-kemah, membuat bilik-bilik iktikaf di halaman masjid atau di rohbah masjid hatta yadhur, sehingga mereka yang wanita haid itu suci baru boleh masuk masjid. Berarti kata-kata Siti Aisyah ini menunjukkan bahwa rohbah masjid itu di luar masjid. Iya, gitu ya. Ada juga hadis yang lain dari Sayyidina Umar bin Khattab, ro'a hullatan ya sira ya inda babil masjid, ada orang yang jual sebelum pintu masjid itu, ada orang yang jualan kain ya. Faqala, maka Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, lawis tarita hadi lafalabistaha yaumal jum'ati walil wafdi idza qadimu alaika. Alangkah baiknya kalau kau beli kain ini lalu gunakan ketika hari Jumat atau ketika menyambut tamu-tamu ya, karena bajunya bagus, Nabi kan harus bagus gitu Pak. Kira-kira begitulah Umar menyarankan. Idza qadimu alaika. Faqala Rasulullah, Rasul bersabda, innama yalbasu hadi man la khalaqa lahu. Yang memakai ini adalah orang yang nanti nggak dapat bagian yang ya, karena baju itu sutra ya. Tapi pengambilan dalilnya bukan dari situ. Pengambilan dalilnya adalah itu jualan di situ boleh. Berarti itu bukan masjid di luar pintu. Masjid itu boleh jualan. Berarti kalau di situ kan suka ada dagangan itu, yang buku-buku tasbih apa itu ya, peci, ada yang suka jual di situ ya, itu ya boleh. Berarti kalau kita menganggap itu bukan masjid. Kalau kita berkeyakinan itu masjid, berarti kita diusir, nggak boleh disini, karena jual beli di masjid tidak boleh ya, gitu. Sekarang di Madinah itu karena berada pada klinik masjid, itu orang jual itu jual di luar lagi ya, karena masjidnya pagarnya melebar, meluas, berarti yang jualan keluar. Yang dulu boleh, sekarang nggak boleh. Betul ya, betul. Ya. Tapi hadis yang lain, Nabi waktu ditinggal kepalanya dikeluarin dari masjid. Ya, disisirin sama Siti Aisyah. Berarti enggak, berarti apa salahnya? Jadi kalau kepala keluar aja nggak apa-apa. Ketika itu nggak batal. Ya, hanya keluar. Itu bukan menunjukkan masjid nggak masjid ya. Cuma Siti Aisyah nggak masuk masjid ya. Jadi boleh-boleh saja Siti Aisyah masuk masjid, cuma praktiknya beliau kemudian mengeluarkan kepalanya dari sisi oleh Siti Aisyah. Ya. Riwayat dari Umar, anak Umar bin Khattab bana ila janibil masjid. Pada zaman Umar sebagai khalifah, beliau membangun di samping masjid itu rohbatan. Ada ruangan apa semacam apa ya? Ya ruangan atau apa itu? Aula gitu ya. Aula fasamahal butaiha. Jadi ruangan di luar masjid ada aula atau saung lah gitu, kalau sekarang saung. Fakana yaqulu, lalu beliau mengatakan, man arada an yalghata, barang siapa yang ingin bermain-main, bercanda-canda ya, au yunshida syi'ran, atau membacakan syair, au yarfa'a sautan, atau ingin meninggikan suara, yang tadi dilarang semuanya.
fal yakhruj ila hadhir rohbah. Silakan keluar dari masjid dan menuju ruangan rohbah itu, silakan mengekspresikan segala yang ingin. Jadi artinya rohbah itu tidak termasuk masjid menurut ya menurut itu riwayat dari Umar bin Khattab. Jadi di luar dinding masjid atau makam masjid mungkin ada bangunan-bangunan. Ini ada SDIT ya, masjid bukan? Ya berarti kita termasuk yang berpendapat gitu. Ya. Ya. Kita juga kalau menganggap ini loteng ini masjid berarti tidak boleh dipakai. Ya berarti ini bukan masjid, berarti termasuk rohbah, gitu ya. Iya, berarti itu kategorinya rohbah. Nah, rohbah itu dipakainya ketika masjid utamanya tidak muat. Ya, itu posisinya seperti jalan, darurat. Ya, artinya ketika begini dalam kondisi normal, berarti ini posisinya bukan masjid, tapi rohbah masjid. Jadi bangunan-bangunan sekeliling masjid. Ya, ada loteng, ada halaman, ada selasar ya, selasar namanya, ada teras. Itu kategorinya rohbah dan menurut ini tidak termasuk. Sehingga yang mau jual beli silakan ya, di luar atau di atas boleh ya. Yang di sini nggak boleh ya. Jadi kemudian juga tadi yang hilang ditempelnya di luar, nggak boleh di dalam. Disampaikannya juga di luar. Ya. Syukur-syukur yang nanyain juga di luar. Nemuin Pak siapa di luar, Pak Ayung, Pak Buyung ya. Maaf ya. Ada barang ini tinggal ini ada ditemukan nggak? Baik para jemaah sekalian, ini kajian kita 3 hal yang kita jaga untuk tidak dijalankan di masjid. 1, bersuara tinggi di masjid. Yang kedua, mencari atau menemukan barang hilang. Dan yang ketiga, jual atau beli di dalam masjid. Kalau jual beli online boleh nggak? Antum ini nyari-nyari di dalam masjid, nyari-nyari di Shopee atau Lazada atau Tokopedia. Apa? Terus bayar di masjid, closing di masjid, ya boleh nggak? Ya nggak boleh ya. Pokoknya jual beli nggak boleh, itu jual beli juga. Jangan dilakukan di masjid. Ya. Baik, mungkin ada yang mau yang ditanyakan? Silakan. Orang meninggal. Boleh nggak? Tadi udah ya. Ya, orang meninggal kan hilang nyawanya. Tapi boleh karena di situ ada ketaatan yang ingin diajak. Ya, ketaatan berupa takziah, berupa mensolatkan, mengawani, itu amal ketaatan ibadah fardu kifayah yang ingin diajarkan kepada masyarakat, itu boleh. Itu boleh pakai. Tapi bertanya, aku kok tidak melihat si sahabat ini. Oh, dia sudah meninggal. Terus? Yuk kita. Oh iya itu boleh. Namanya sebagai pemberitahuan atau mencari tahu tentang kematian. Ya. Nah, itu nanti ada babnya lagi ya. Makan minum di masjid boleh enggak? Ya, boleh asal jangan mengotori. Ya, mengotori. Ya nanti mungkin ada babnya khusus terkait dengan makan minum di masjid, tidur di masjid, ya, boleh ya. Kemudian mandi di masjid, ya. Mandi di kamar mandi masjid. ya kalau di masjid ini memang nggak boleh mandi karena nggak ada kamar mandinya. Kayak di rohbah masjid yang ada kamar mandinya.
punya rumah nggak punya kamar mandi, mandinya di masjid, boleh nggak? Boleh nggak masjid menyediakan kamar mandi umum? Boleh ya, ya boleh saja ya. Karena masjid ini harus menjadi pusat pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, bagus. Tapi jangan di masjid, jangan di rahbah masjid. Rahbah masjid. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.